Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi dari ASCC. Yang kami hormati Pak Ibnu selaku perwakilan direksi sekaligus Direktur Engineering. Ketua Panitia hari ini Ibu Ayu bersama dengan seluruh panitia dan rekan-rekan manajer, seluruh perwira TGI dan secara khusus kepada seluruh mitra kerja TGI yang hadir pada saat ini, lebih dari 200 orang ya yang hadir ya. Terima kasih untuk kehadirannya dan juga waktunya. Saya akan memaparkan beberapa hal terkait dengan sistem manajemen HICC atau terkait dengan peraturan ke-HICC-an yang ada di TGI. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin Bapak Ibu apakah ada yang pernah membaca kebijakan HICC TGI? Ada yang pernah membaca? Mungkin vendor yang sudah kerjasama selama ini, ada yang pernah membaca kebijakan ini? Atau kebijakan HICC TGI, mungkin tidak yang versi terbaru, versi sebelumnya? Oke, jika belum pernah, kami akan menyampaikan poin-poinnya ya. Yang pertama bahwa TGI yang seperti disampaikan oleh Pak Ibnu tadi, HICC adalah merupakan prioritas atau menjadi value perusahaan, sekaligus ini menjadi good business bagi TGI yang disampaikan Pak Ibnu tadi bahwa akan ada pengembangan bisnis TGI, jadi pondasi utamanya adalah HICC. Dan itu TGI sudah membuktikan ya, di level nasional pun TGI dapat disejajarkan dengan beberapa perusahaan besar dan mendapatkan salah satu penghargaan di Migas waktu itu adalah di tahun lalu ya. Langsung dari Menteri SDM, yaitu namanya Raksatama. Ya, itu tidak lepas dari kontribusi Bapak Ibu semuanya, vendor atau mitra kerja kami selama ini. Yang pertama bahwa TGI atau dalam hal ini direksi ya, berkomitmen satu, menjaga K3 di tempat kerja bagi seluruh karyawan dan pihak berkepentingan. Dalam hal ini adalah termasuk Bapak Ibu sekalian ya, vendor, kontraktor, pengunjung dan tamu. Yang kedua, memenuhi dan mematuhi peraturan hukum dan perundangan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, bahwa kita akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap sistem manajemen K3 yang berlaku di perusahaan. Nah, di dalam mencapai hal itu, kebijakan ini diturunkan ya. Ya saya nggak bisa saya nggak bisa singkatkan karena ini mudah-mudahan nanti materinya dikasih kepada Bapak Ibu semua. Nah, ini tertulis dan bisa itu dibaca dan khususnya kepada para mitra kerja yang sedang mendapatkan pekerjaan di TGI atau yang akan mendapatkan, ini wajib hukumnya untuk dipahami dan dilaksanakan. Ya, karena ini menjadi komitmen dari direksi kami. Oke, yang pertama adalah kita harus mematuhi ketentuan hukum. Ya, dalam mencapai tadi, yang kedua disebut di situ adalah melakukan tindakan preventif secara proaktif terkait dengan kecelakaan kerja, kecelakaan proses, penyakit akibat kerja, ya, dan gangguan-gangguan keamanan lainnya. Ya, poin yang ketiga harus memastikan pemahaman terkait dengan implementasi dari Corporate Life Saving Rule atau CLSR. Di slide berikutnya nanti kami akan briefing Bapak Ibu sekalian terkait dengan CLSR yang berlaku di TGI saat ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi atau sudah mendapatkan pekerjaan selama ini, familiar karena menjadi materi induction kami. Sebelum personal Bapak Ibu yang memulai pekerjaan di TGI, itu wajib diberikan pemahaman terkait dengan CLSR. Yang berikut adalah melibatkan pekerja melalui kegiatan komunikasi dan konsultasi. Hari ini bagian dari konsultasi dan komunikasi kami sebenarnya ke vendor, kepada mitra kerja. Kalau di internal TGI ada ya banyak juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya konsultasi untuk membahas hal-hal terkait dengan HICC. Ya. Yang berikut adalah kita harus mengurangi risiko sereda mungkin dengan prinsip termasuk major atau MH yang dengan memastikan kecukupan mitigasi. Nah, di dalam dokumen pekerjaan kita sebut ada namanya job safety analysis.
Di dalam situ tersedia seluruh identifikasi dari risiko, mitigasinya, dan juga hal-hal apa yang harus kita siapkan, dan juga terkait dengan setiap masalah itu atau setiap potensi bahaya itu korelasi dengan CLSR nomor berapa. Yang berikut adalah kita harus menggunakan peralatan yang standar. Ya, jadi Bapak Ibu wajib untuk melakukan peralatan yang standar ya. Jadi jangan sampai sudah mendapatkan pekerjaan di TGI saat eksekusinya ternyata peralatan-peralatan yang non standar itu dipakai. Ya, padahal di dalam format owner estimasinya TGI atau DBOQ yang dikirimkan ke Bapak Ibu itu selalu juga dimasukkan terkait dengan bagian dari HSSC. Artinya bahwa Bapak Ibu harus menghitung dan mengalokasikan biaya untuk HSSC di dalam penawaran Bapak Ibu, dan itu sudah masuk di dalam dokumen lelangnya TGI ya, seperti khususnya untuk pekerjaan yang risiko sedang dan tinggi. Yang berikutnya adalah kita harus juga menyiapkan sistem penghargaan, pujian, dan penilaian. Jadi Bu Ayu tadi juga ada kata sanction tadi ya. Itu bagian dari ya opposite-nya daripada si penghargaan ya. Jadi kami memberikan penghargaan kepada Bapak Ibu, dan setiap tahun TGI melakukan namanya HSCCD. Ya, jadi perusahaan kami ini sangat komit di dalam mengimplementasikan HSCC, sehingga ada satu hari namanya HSCCD ya. Ya, kami kemas dengan ada ethic moment dan culture di situ. Tetapi di situ pemberian penghargaan kepada Bapak Ibu mitra kerja yang sudah melakukan atau komit melakukan implementasi HSCC di dalam pekerjaan Bapak Ibu sejak dikontrak sampai dengan closing. Ya. Berikutnya, kita harus menetapkan secara sistematis tingkat pengendalian dan persyaratan K3 di tempat kerja dan juga lingkungan lindung lingkungan, di mana kita harus menyusun namanya lagging dan leading di dalam masing-masing. Ya, leading adalah upaya-upaya kita, promosi kita supaya tidak celaka. Ya, lagging adalah hal-hal yang tidak boleh melewati atau melampaui dari allowable limit. Misalnya lagging kita 0 LTI, jadi nggak boleh ada LTI. Ada satu kejadian ya udah 0, sekian, udah. Dan kita buktikan itu komitmen TGI tahun lalu disampaikan Ibu Ayu tadi, ada satu vendor di TGI yang sedang kerja terpaksa harus mendapatkan sanksi 2 tahun blacklist. Karena apa? Tidak comply atau tidak komit terhadap pelaksanaan HSCC. Sehingga terjadi fatality di tempatnya mereka pada saat persiapan pekerjaan. Ya. Dan juga itu belum istilahnya mencoba untuk tanda kutip curi-curi waktu. Nah, hal ini yang kita tidak boleh terjadi di TGI. HSCC sudah harus komit kita laksanakan, bekerja sesuai dengan peraturan tadi, mematuhi peraturan dan hukum. Ya, peraturan itu termasuk peraturan internal. Harus bekerja di dalam koridor yang telah diberikan oleh perusahaan. Ya, dan kita harus membudayakan juga belajar dari semua kejadian. Ya, learning from event. Jadi semua kejadian baik di lingkungan Bapak Ibu maupun di lingkungan perusahaan lainnya atau industri yang ada, khususnya juga di lingkungan subholding gas atau holding Pertamina, kita semua harus belajar dari situ. Supaya apa? Kejadian yang terjadi di tempat orang lain menjadi lesson learned bagi kita. Jangan sampai orang lain belajar dari kejadian yang terjadi di kita. Oke, selanjutnya di dalam implementasi pencegahan insiden, direksi kami juga sudah komit ya menandatangani. Kelima direksi menandatangani terkait dengan komitmen pencegahan insiden. Artinya Bapak Ibu bahwa
lagi-lagi HSCC ini menjadi konsen yang sangat prioritas dari direksi kami, ya, untuk mencegah jangan sampai ada insiden. Ada beberapa poin dari hal itu yang terkait dengan Bapak Ibu selaku mitra kami. Yang pertama, bahwa direksi menjadi teladan dalam menjalankan praktek-praktek kerja yang aman dan selamat, dan menjadi pelopor terciptanya budaya HSCC yang generatif. Yang kedua, menyiapkan sumber dana yang cukup sehingga pekerjaan dilaksanakan dengan aman. Ya, jadi di dalam format dokumen lelang kami itu sudah jelas juga di situ, khususnya pekerjaan yang risiko sedang dan tinggi, ada di situ personal HSCC, ya, khususnya yang sifatnya konstruksi. Nah, ini kita juga akan mulai bahwa yang berlaku di TGI adalah sesuai dengan SKKNI wajib migas, yaitu AK3 migas. Ya, itu komitmen TGI mulai tahun ini seluruh dokumen lelang, khususnya yang membutuhkan pengawasan lapangan, wajib memiliki AK3 migas. Dan yang berikut adalah menyediakan waktu bersama-sama untuk membahas aspek HSCC. Direksi kami komit, 1 orang direksi 4 kali setahun. Artinya tiap triwulan minimal turun ke lapangan untuk menemui Bapak Ibu, personal Bapak Ibu, rekan-rekan pekerja yang ada di lapangan untuk bercakap-cakap terkait dengan HSCC. Implementasi HSCC, kebijakan seperti apa? Apakah sulit dilakukan? Apakah menyulitkan Bapak Ibu atau ada kendala-kendala lain? Dan ini dilakukan oleh direksi kami. Yang berikut di poin nomor 6, menjadikan aspek HSCC tidak hanya sebagai utama tetapi sebagai value perusahaan. Ya, disampaikan Pak Ibnu tadi di dalam sambutannya, sehingga implementasi dapat berjalan dengan baik di tempat kerja. Serta komit untuk mengimplementasikan sistem manajemen HSCC, ISO 45001, ISO 14001, ISO 45001, PP 50 2012, Perpol 7 2019 terkait dengan pengamanan, dan Supreme. Ya, Supreme di mana kami juga diaudit oleh Pertamina. Ya. Yang berikut adalah sistem manajemen HSCC yang ada di TGI. Ya, jadi sistem manajemen HSCC ada di TGI ya seperti sistem manajemen pada umumnya, ini menganut PDCA. Ya, PDCA ya. Jadi kita memiliki 8 elemen ya, dan ini masuk di dalam sebagai bagian dari screening vendor tadi yang disampaikan oleh Ibu Ayu bahwa sudah ada yang sudah mendapatkan selaku vendor dengan beberapa kategori. Sistem manajemen K3L sebagai salah satu yang faktor utama di dalam situ. Kepemimpinan dan komitmen, bahwa tanpa kepemimpinan dan komitmen, suatu sistem manajemen yang dianut dalam perusahaan tidak akan jalan jika tidak didahului dengan kepemimpinan dan komitmen yang tinggi. Ada kebijakan dan tujuan strategis, organisasi tanggung jawab sumber daya, ada manajemen bahaya dampak, perencanaan dan prosedur, implementasi, audit dan tinjauan manajemen. Ini semua terkait dengan Bapak Ibu pada saat masuk ke dalam bekerja sebagai vendor TGI. Kami implementasikan sistem manajemen TGI kami, sistem manajemen HSCC kami, tentu pada saat misalnya pas bekerja, oh mana manajemen bahaya, kita harus ngecek. Jadi ini sistem yang mengatur kenapa pekerjaan Bapak Ibu semuanya harus benar-benar memperhatikan aturan-aturan yang ada di TGI. Yang berikut, yang berikut kita mengenal adanya TGI Corporate Life Saving Rules. Ya, jadi ini juga kalau Bapak Ibu sudah familiar atau bekerja di lingkungan Pertamina Holding atau Subholding Gas PGN, ya ini barang yang sebenarnya kita udah satu frekuensi. Ya, sehingga disampaikan Bu Ayu tadi bahwa kalau udah lolos di PGN atau Pertamina, di TGI sudah secara screening sudah masuk. Artinya sudah patuh terhadap hal-hal yang ada di dalam CLSR, Corporate Life Saving Rule, yang wajib diimplementasikan, diketahui
diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh personal Bapak Ibu pada saat bekerja di TGI. Ya, ada 10 di situ ya. Kita kenal dengan nama 10 elemen CLSR. Ya, mulai dari 1, ya oke. Sebelumnya mungkin ada yang hafal dulu ada 16. Nah, sekarang dikerucutkan, disimplify dalam 10 elemen. Yang pertama ada namanya tools and equipment. Kita harus menggunakan alat dan peralatan kerja yang aman. Ya, jadi ada detailnya, ada do and done-nya di situ, di mana sebagian dari mitra kerja tahun lalu, ya atau sejak 2 tahun lalu itu kita harus masukkan di dalam suatu tempat yang namanya demo room untuk betul-betul memahami apa yang namanya 10 elemen CLSR. Ya. Supaya benar-benar di lapangan itu bisa diimplementasikan. Jadi kita tidak mengenal istilah hanya di atas kertas semua oke, paham, tapi di lapangan tidak dilakukan atau pelaksanaannya itu kita harus audit. Yang kedua ada line of fire. Ya, kita juga memastikan bahwa posisikan diri agar tidak berada di line of fire, posisi atau kondisi berbahaya. Karena banyak kondisi-kondisi fatality event terjadi di lingkungan Pertamina Group karena hal ini. Line of fire, ya, mengangkat ada ya terjadi di salah satu subholding hulu ya di Pekanbaru ini 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu ada fatality ya, ngangkat terus lepas hantam kepala ya meninggal di tempat. Yang ketiga hot work, kita harus kendalikan sumber api dan bahan mudah terbakar pada pelaksanaan pekerjaan panas atau hot work di area hazardous. Ya. Yang keempat kita ada namanya confined space. Hanya personel berwenang yang diizinkan masuk ke dalam ruang terbatas. Ya, jadi sehingga ada pekerjaan-pekerjaan yang confined space, ada persyaratannya, memiliki sertifikat ABCD. Jadi once itu mau kerja, kita cek ulang Pak. Ya, karena biasanya antara tender dengan pekerjaan itu biasanya ada delay atau selisih waktu sekian bulan ya. Ya khawatir yang diajukan pada saat tender itu berbeda atau orangnya mungkin udah resign atau penugasan di tempat lain. Jadi kami harus mengecek ulang benar nggak orang ini atau personal dari perusahaan A ini sudah memiliki sertifikat yang dibutuhkan. Yang kelima ada namanya power system. Ya, pemasangan, perbaikan dan pembongkaran peralatan listrik, mekanik hidrolik dari sumber berbahaya. Ada lifting operation, mematuhi peralatan dan instruksi lifting plan pada kegiatan pengangkatan. Yang ketujuh, working at height, bekerja dengan menggunakan peralatan pelindung jatuh saat bekerja di lokasi dengan beda ketinggian. Dan kita pastikan di lapangan karena ada juga kasus dia sudah pakai tapi dia lupa cantolin sehingga ya jatuh ya meninggal juga. Ya jadi ini harus dipastikan. Jadi bukan cuman oke, ada tersedia dipakai enggak dengan proper dengan benar. Yang berikut ada ground disturbance work. Ya, kita harus memastikan atau melindungi stabilitas tanah, infrastruktur yang ada di bawah tanah dari bahaya pekerjaan gangguan tanah galian, pemasangan kabel ataupun dalam tanah ya. Nah, khususnya di daerah-daerah yang padat perkotaan ini beberapa terjadi insiden bahkan kecelakaan kerja ya. Ya karena ini tidak memastikan gali asal gali aja. Berikutnya water based work activity ini sangat penting untuk diperhatikan khususnya kerjaan yang ada di offshore. Kami ada kerjaan offshore ya dan ini sangat ya dalam waktu dekat juga mungkin ada yang proses lelang kerjaan perbaikan offshore. Nah ini salah satu yang harus diperhatikan. Dan terakhir ada land transportation. Kita harus mematuhi seluruh peraturan keselamatan saat berkendara. Dan sebagai insan TGI yang patuh terhadap implementasi ICC, kita memiliki namanya perilaku wajib. 9 perilaku wajib ini yang wajib dimiliki oleh seluruh insan TGI dan juga para mitra kerja. Ya, baik sebelum,
saat dan sesudah melakukan aktivitas. Ya, jadi ada 9 di sini yang harus diperhatikan ya. Saya menerapkan golden rule, saya kompeten dan berwenang, harus fit dalam bekerja, fit to work, menggunakan APD yang sesuai, telah mengidentifikasi risiko, melaporkan setiap kondisi anomali, saya harus memastikan PTW yang sesuai yang tersedia, saya harus menjaga kebersihan, dan saya akan melaksanakan perilaku kunci di dalam 10 CLSR. Nah, di dalam penerapannya, tadi disampaikan Ibu Ai sedikit tadi bahwa di HSSE ada terkait dengan CSMS ya. Jadi saya akan masuk di dalam implementasinya. Ya, jadi di dalam implementasi ada 3 tahapan yang Bapak Ibu harus patuhi. Yang pertama, aktivitas awal pekerjaan atau pre-job activity, ada evaluasi di tengah pekerjaan atau work in progress, dan ada final evaluation. Jadi jangan Bapak Ibu mengira bahwa sudah lolos di awal, di tengah itu tidak kita evaluasi, tidak. Kita sudah komit bahwa untuk yang risiko menengah dan tinggi, di tengah-tengah pekerjaan kami akan melakukan evaluasi. Dan jika tidak comply terhadap peraturan HSSE, maka akan ada sanksi dari TGI. Dan terakhir di final evaluasi juga akan ada penilaian akhir. Ya, hasilnya nanti kita akan berikan kepada, termasuk kepada project manajernya, kepada Bapak Ibu semua, dan menjadi record di procurement kami. Ya, sebagai basis nantinya dasar untuk apakah kita bisa mengundang Bapak Ibu untuk tender berikutnya atau kita merekomendasikan tidak mengundang ya. Jadi ini menjadi perhatian untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, di slide terakhir ini kita mengharapkan inilah yang kita harapkan dari Bapak Ibu selaku mitra kerja kita untuk memberi dukungan kepada TGI. Ada beberapa poin, dapat memahami dan mematuhi semua kebijakan dan prosedur keselamatan perusahaan, mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya, mampu melakukan penilaian risiko dan mengimplementasikan tindakan pengendalian, melaporkan setiap insiden kecelakaan atau kondisi tidak aman, dan memastikan semua pekerja mengikuti pelatihan keselamatan yang dipersyaratkan. Nah, itulah beberapa penekanan dari kami terkait dengan HSSE. Izin 2 menit, mungkin ada yang mau bertanya, 1 pertanyaan atau terkait dengan HSSE di TGI selama ini, khususnya Bapak Ibu yang sudah pernah bekerja di TGI. Silakan, kami menyiapkan hadiah menarik bagi Bapak Ibu yang siap challenge dengan TGI. Oke, silakan Pak. Oke, dikasih ini, boleh? Ya. Nama dan dari perusahaan apa Pak dan pertanyaannya. Ya. Ya. Panitia, tolong siapkan vouchernya ya. Oke, bisa panitia dibantu? Mic-nya enggak nyala. Cek. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan saya Sis Muhammad Anwas dari PT Amas Interconsult, Pak. Oke, Pak. Menarik ketika melihat bagaimana CLSR ini juga terimplementasi ya Pak di TGI gitu ya. Company Life Saving Rules. Sedikit bertanya mengenai bagaimana implementasi per meeting nih Pak di lingkungan kerja TGI ini sendiri. Bagaimana flow worknya dari implementasi per meeting di lingkungan kerja TGI atau di area TGI beroperasi gitu Pak. Mohon izin. Apakah sama atau ada perbedaan atau ada karakteristik khususnya lagi begitu? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih dari Amas. Jadi prinsipnya kami juga memang memiliki ada, semuanya itu diatur di dalam prosedur. Kami ada satu namanya prosedur PTW atau izin kerja ya, atau SIKA kalau di ini, surat izin kerja aman. Ya, jadi prinsipnya bahwa semua harus sebelum keluarnya SIKA itu atau PTW ini, identifikasi tadi Pak, jadi mulai dari planning termasuk dengan untuk perencanaan emergensinya seperti apa,
Ya, job safety analisisnya harus jelas, prosedur kerjanya, metode kerjanya harus jelas dulu, disepakati, di akhir baru kita kalau semua sudah sepakat, baru diberikan izin kerja itu. Ya, jadi harus ada izin kerja dulu, baru besok mau kerja ya. Jadi secara detailnya kami sudah mengatur dalam satu namanya prosedur atau ya prosedur kerja. Ya. Oke, terima kasih Amas dan ya salah satu vendor existing ya. Ya, terima kasih. Ya karena waktunya sudah habis ya. Nah, mungkin nanti vouchernya lewat Q&A nantinya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, terima kasih kepada panitia untuk waktu yang diberikan. Mungkin ada sesi diskusi lebih ini nantinya kita bisa sambung lagi. Demikian kami sampaikan, terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi.